Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mari para jamaah sekalian, kita mulai pengajian kita. Kita akan bahas insyaallah kerjaan-kerjaan yang dapat menghentikan adab kubur dari orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم. Dan adab kubur itu, kata ulama, kita katakan orang rahimahullah, bahwasanya dapat terhenti dengan sebab apa? Yang pertama dengan sebab doa. Jadi adab kubur itu bisa terhenti, bisa Allah hentikan yang pertama dengan sebab doa dari orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, au sadaqatin, atau dengan sebab sedekah dari orang yang masih hidup, dihadiahkan sedekah tersebut pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Yang ketiga, au istighfarin, atau azab kubur itu bisa terhenti, Allah hentikan dengan sebab istighfar, permohonan ampun dari orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Sering kita baca misalnya kalimat Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inilah istighfar dari kita untuk orang yang telah meninggal dunia, yang dengan izin Allah, Allah akan menghentikan azab kubur yang mereka terima. Atau yang berikutnya, au thawabi hajjin, atau pahala haji. Ada orang yang suka membuatkan badal haji kepada misalnya orang tua yang sudah meninggal dunia, yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ada seorang anak yang ingin ada baktinya kepada orang tua setelah orang tuanya meninggal dunia, maka ini orang tua dihadiahkan, dibikinkan badal haji. Maka inilah pahala haji pun sama, dapat menghentikan azab kubur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atau au qira'atin tasilu ilaihi min ba'di aqaribihi aw ghairihi. Atau dengan sebab azab kubur bisa Allah hentikan dengan sebab apa? Dengan sebab bacaan Quran yang dihadiahkan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia. Misalnya kita baca surah Al-Fatihah, kemudian selesai kita mohon kepada Allah, ya Allah, saya hadiahkan bacaan Fatihah saya kepada misalnya orang tua saya, sebutkan namanya fulan bin fulan, maka sampailah kepada mereka pahala dari bacaan Quran tadi, dan bahkan azab kubur bakal Allah berhentikan dengan sebab bacaan Quran tadi. Subhanallah. Jadi banyak sekali kerjaan-kerjaan dari orang yang masih hidup yang dapat menghentikan azab kubur yang diterima oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Mana buktinya para jamaah sekalian? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yang pertama buktinya adalah waqad dzakara Ibnu Abi Dunya, sungguh telah menyebutkan salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Abi Dunya radhiyallahu taala anhu, kata beliau, haddatsani Muhammad bin Musa As-Sa'ir haddatsana Abdullah bin Nafi'in, telah menyampaikan kabar kepada kami Al-Imam Muhammad bin Musa As-Sa'ir telah menyampaikan kabar kepada kami Al-Imam Abdullah bin Nafi' radhiyallahu taala anhum. Apa kata beliau? Kata Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Nafi' radhiyallahu taala anhu, qala, kata beliau, mata rajulun min ahlil Madinati, ada seorang dari orang yang tinggal di kota Madinah meninggal dunia. Fara'ahu rajulun ka'annahu min ahlin nari, ada seorang lagi temannya memimpikan ini orang di kuburnya mendapatkan siksa kubur, ini orang termasuk ahlun nar, orang yang berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Faghtabba lidzalika, pas sahabatnya melihat kawannya sedang disiksa di alam kuburnya, maka dia menjadi risau, dia menjadi bimbang.
maka dia menjadi galau dengan sebab kejadian tadi yang dia mimpi, dia melihat sahabatnya, kawannya yang telah meninggal dunia mendapatkan alam kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma innahu ba'da sa'atin aw thaniyatin ra'ahu ka'annahu min ahlil jannati. Tapi setelah beberapa saat kemudian, 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian, dia melihat lagi, dia tidur kembali, dia bermimpi kembali, dia lihat kawannya dalam kuburnya sudah berubah kubur tadi. Yang tadinya kubur penuh dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala malah berubah menjadi kubur yang penuh rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka ini sahabatnya terbingung-bingung, terheran-heran sambil dia bertanya, alam takun qulta innaka min ahlin nari. Bukankah tadi sebelumnya engkau ini termasuk orang yang disiksa di alam kubur engkau? Tadi saya melihat engkau di kubur engkau mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekarang ini engkau ini mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah yang begitu sangat banyak di kubur engkau ini? Apa jawab beliau? Qala, dia menjawab, qad kana dzalika illa annahu dufina ma'ana rajulun minas salihina. Memang benar keadaannya seperti itu yang kau lihat wahai saudaraku. Aku masuk di alam kubur, maka Allah berikan siksa kubur yang sangat memedihkan, yang sangat menyakitkan. Tetapi wahai saudaraku, kata dia apa? Dufina ma'ana rajulun minas salihina. Ada satu orang soleh yang dikubur di pemakaman kami ini. Satu orang soleh dikubur di pemakaman kami ini. Kata dia apa? Sebab ada satu orang soleh yang dikubur di pemakaman dia yang banyak jumlahnya. Berapa orang jumlahnya? Sampai 40 orang. Fasyuffi'a fi arba'ina min jirani. Maka ini orang soleh yang dikubur tadi, Allah berikan wewenang, memberikan syafaat kepada 40 tetangga-tetangganya yang sudah meninggal dunia, yang sebelumnya semua mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata dia apa? Fakuntu ana minhum, dan aku termasuk dari bagian mereka. Subhanallah. Jadi makanya banyak sekali orang-orang dulu itu inginnya dikubur di pemakaman sana. Kenapa demikian? Di sana ada siapa? Ada orang-orang solehnya. Kenapa demikian? Sangat berpengaruh sekali. Satu orang soleh yang dikubur sebuah pemakaman, itu bisa Allah berikan wewenang, memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikubur di sekitarnya. Subhanallah. Jadi itulah yang pertama, yang merupakan bukti yang sangat otentik, yang sangat akurat, yang para ulama rahimahullah mengatakan di sini bahwasanya sebab tadi dimakamkan satu orang soleh, maka bisa memberikan syafaat pertolongan kepada 40 orang yang telah sebelumnya mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama para jamaah sekalian. Yang kedua, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, makanya kita suka ada orang tua kita atau saudara kita berpesan sebelum dia berpulang ke rahmatullah, nanti kalau saya meninggal dunia, kalau saya sudah berpulang ke rahmatullah, tolong saya dikuburkan di desa saya, di kampung sana, atau di kampung saya. Kenapa demikian? Dia tahu di pemakaman tersebut banyak sekali orang-orang soleh yang dikubur padanya. Kenapa demikian? Tadi satu orang soleh saja yang ada di sebuah pemakaman, maka tadi bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang sebelumnya mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah sekalian. Yang kedua, mana buktinya bahwasanya doa, sedekah, istighfar dari orang-orang yang masih hidup, atau pahala haji, atau pahala bacaan Quran itu dapat menghentikan azab kubur? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, qala Ibnu Abi Dunya, berkata al-Imam Ibnu Abi Dunya radhiyallahu taala anhu, wa haddatsana Ahmad bin Yahya, telah menyampaikan kabar kepada kami Al-Imam Ahmad bin Yahya radhiyallahu taala anhu, qala haddatsani ba'du ashabi, kata beliau telah menyampaikan kabar kepada kami sebagian sahabat-sahabat kami. Apa kabarnya? Qala mata akhi, saudara aku telah meninggal dunia. Ada salah seorang ulama, saudaranya telah meninggal dunia.
fara'aituhu fin naumi, maka dia melihat pada waktu dia tidur keadaan daripada saudaranya ini. Faqultu maka nahaluka hina wudita fi qabrika, bagaimana keadaan engkau pertama kali engkau ditaruh di dalam kubur engkau? Maka saudaranya menjawab, atani atin bisyihabin min narin, datang kepada aku awan yang sangat banyak apinya. Artinya apa? Ini orang adalah orang yang termasuk mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Datang awan disertai dengan api. Kata orang ini apa? Falaula anna da'iyan da'ali la ra'aitu annahu sayadribuni bih. Kalau seandainya tidak ada satu orang yang mendoakan aku pada waktu aku ada di alam kubur ini, kalau seandainya tidak ada satu orang pun yang mendoakan aku setelah aku ditaruh di alam kubur ini, pasti awan berapi tadi sudah menyambar aku. Subhanallah. Tapi dengan sebab tadi apa? Sebab doa dari saudaranya yang masih hidup di alam dunia, maka awan yang berapi tadi tidak menyambar orang tersebut. Subhanallah. Inilah dalil, inilah bukti yang menyatakan bahwasanya doa orang yang masih hidup itu sangatlah bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Tadi bahkan bisa menghentikan azab kubur yang pasti telah diterima oleh orang tersebut. Jadi subhanallah. Jadi doa kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, sangat manfaat untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Jangan sepelekan doa orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Contohnya apa? Kalimat misalnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah merupakan doa seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia atau yang masih hidup, yang dapat menggugurkan atau bahkan tadi menghentikan azab kubur dari orang tua misalnya yang telah berhak mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah. Itulah poin yang kedua tadi diantaranya, bahwasanya doa dari orang yang masih hidup dapat menghentikan azab kubur dari seseorang. Kemudian para jamaah sekalian, buktinya mana lagi? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa qala Amr bin Jarir radhiyallahu taala, berkata Sayyidina Imam Amr bin Jarir radhiyallahu taala anhu, kata beliau apa? Idza da'al 'abdu li akhihi al-mayyit, apabila salah seorang mendoakan saudaranya yang sudah meninggal dunia. Misalnya kita punya kawan, punya saudara, punya kerabat, punya tetangga, kita doakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doakan dia berkali-kali. Kata pengarang rahimahullah beliau mengatakan, Sayyidina Imam Amr bin Jarir radhiyallahu taala anhu, kata beliau, atahu biha malakun ila qabrihi. Pas seorang hamba Allah mendoakan saudara yang lainnya, maka datang malaikat ke kuburan orang tadi. Faqala, seraya ini malaikat mengatakan kepada orang yang setelah dikubur tadi, ya sahibal qabril ghariba hadiyatun min akhin alika syafiqin. Wahai orang yang telah dikubur, yang asing kau ini di alam kubur, ini merupakan hadiah dari saudara engkau yang sangat sayang kepada engkau. Jadi subhanallah, doa dari seorang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia tadi dibawa oleh malaikat, kemudian diberikan sebagai apa? Sebagai hadiah yang sangat mengembirakan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi subhanallah, di antaranya tadi doa dari orang yang masih hidup itu di antaranya yang dapat menghentikan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, yang berikutnya adalah pengarang rahimahullah, dia mengatakan, wa qala Bashar bin Ghalib, berkata Sayyidina Imam Bashar bin Ghalib radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Ra'aitu Rabi'ata fi manami, saya melihat As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, salah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, salah seorang waliyatullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat Al-Imam Bashar bin Ghalib
pada waktu dia tidur bertemu dengan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau apa? Wa kuntu katsirat du'a ilaha. Saya seringkali mendoakan As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Faqalat li, maka As-Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah dia mengatakan, ya Bashar ibn Ghalib, wahai kawan aku Bashar bin Ghalib, hadayaka ta'tina ala atbaqin min nurin mukhammaratin bimanadil hariri. Hadiah-hadiah yang engkau sampaikan kepada aku, subhanallah. Jadi doa kita kepada orang yang meninggal dunia itu berupa hadiah. Allah persembahkan berupa hadiah. Hadiah-hadiah yang engkau persembahkan kepada aku, ala atbaqin min nurin, Allah taruh di sebuah nampan yang terbuat dari cahaya. Subhanallah. Jadi doa-doa orang yang masih hidup kepada orang setelah meninggal dunia tadi, Allah persembahkan hadiah, bentuknya ditaruh di sebuah nampan yang terbuat dari cahaya. Muhammaratin bimanadil hariri, kemudian dibungkus dengan apa? Dengan manadil hariri, dengan sutra-sutra yang ada lilinnya, yang ada pelitanya. Jadi ini kain, apa namanya? Ini cahaya tadi yang merupakan hadiah dari orang yang masih hidup tadi, doa yang dari orang yang masih hidup tadi berupa hadiah-hadiah yang ditaruh di mana tadi? Di nampan-nampan yang terbuat dari cahaya, kemudian dibungkus dengan sutra yang ada pelitanya. Qultu kaifa dzalika? Kenapa sampai demikian? Sampai doa dari aku kepada engkau wahai Rabi'ah, kata Al-Imam Bashar bin Ghalib radhiyallahu taala anhu, demikian Allah berikan kepada engkau. Jadi berupa hadiah, kemudian letakkannya di atas nampan yang terbuat dari cahaya, kemudian dibungkus dengan kain sutra yang ada pelita, yang ada lampunya. Qalat, maka As-Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha mengatakan, hakada du'aul mu'minin al-ahya idza da'aw lil mauta ustujiba lahum. Demikianlah doa orang-orang yang beriman kepada Allah, laki perempuan yang masih hidup, kepada orang yang telah meninggal dunia, yang Allah terima dan Allah sampaikan tadi doanya berupa hadiah seperti itu. Jadi subhanallah, setiap doa yang kita utarakan, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk misalnya orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, ikhwan kita atau akhwat kita, itu semua Allah terima dan Allah berikan sebagai hadiah kepada mereka semua di dalam kubur mereka, bahkan tadi bisa menghentikan azab kubur yang sedang mereka terima. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, kalau Abid Dunya ini merupakan bukti dalil bahwasanya tadi doa, istighfar, kemudian sedekah, kemudian pahala haji, bacaan Quran dapat menghentikan azab kubur dari orang yang telah meninggal dunia. Yang kelima adalah buktinya, berkata Al-Imam Ibnu Abid Dunya radhiyallahu taala anhu, wa haddatsani Abu Abd bin Buhair, telah menyampaikan kabar kepada aku, Sayyidina Imam Abu Abd bin Buhair radhiyallahu taala anhu, kata beliau apa? Haddatsani ba'du ashabina, telah menyampaikan kabar kepada kami sebagian sahabat-sahabat kami, qala ra'aitu akhan li fin naumi ba'da mautihi. Kata beliau, aku melihat saudara aku yang telah meninggal dunia, pada waktu aku tidur bermimpi melihat dia. Fakultu, maka aku tanya kepadanya, ayasilu ilaikum du'aul ahya'i, apakah sampai kepada kalian semua orang yang telah meninggal dunia doa orang-orang yang masih hidup di alam dunia? Sampaikan pahala kami, doa kami kepada kalian semua, yang kami ini sampaikan kepada kalian semua di alam kubur kalian semua. Apa kata saudaranya ini? Qala wallahi, demi Allah, kata dia, demi Allah, yatarafrafu mithlun nuri, doa yang kalian sampaikan kepada kami, doa yang telah kalian doakan kepada kami, itu sampai kepada kami seperti cahaya, bentuknya cahaya. Thumma yalbasuhu, kemudian kami memakainya. Jadi subhanallah, jadi Allah pakaikan cahaya
untuk ahli-ahli kubur dengan sebab apa tadi? Doa orang yang masih hidup kepada mereka semua yang telah meninggal dunia. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silahkan bentar lagi, berapa jam lagi?